Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ramadan Story akan berkisah tentang kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya. Beliau begitu dicintai dan disayangi oleh ayahnya, namun amat dibenci oleh kakak-kakaknya. Nabi Yusuf alaihissalam dikenal dengan nabi yang memiliki paras yang sangat rupawan. Ternyata tak hanya wajah yang rupawan, beliau juga memiliki hati yang luas kesabarannya, meskipun pahitnya kehidupan selalu beliau rasakan sejak usia anak-anak. Lalu hikmah apakah yang bisa kita petik? Surat Yusuf merupakan surat ke-12 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 111 ayat yang terbagi dalam juz 12, yaitu ayat 1 hingga 52, dan juz 13 berisi ayat 53 hingga 111. Namun yang membahas tentang kisah perjalanan kehidupan Nabi Yusuf berada di ayat keempat hingga 101, dan inilah kisahnya. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak dari Nabi Yakub alaihissalam dengan sang istri bernama Rahil. Dari pernikahannya dengan Rahil, lahirlah dua orang anak laki-laki, yakni Yusuf dan Bunyamin. Sedangkan dari istri pertamanya, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 10 orang anak laki-laki yang telah dewasa. Nabi Yakub alaihissalam dikenal sangat menyayangi Yusuf karena ia anak yang soleh dan berakhlak mulia. Terlebih saat suatu malam Yusuf memimpikan hal aneh dalam tidurnya. Yusuf kecil diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penggambaran 11 bintang, bulan dan matahari yang bersujud kepada dirinya. Mengenai mimpi tersebut, Yusuf menceritakannya kepada sang ayah untuk mendapat petunjuk dari maksud mimpi tersebut. Sesungguhnya, jika saudara-saudara Yusuf tahu atas mimpi tersebut, mereka akan berbuat sebuah tipu daya untuk membinasakan dirinya, karena sungguh syaitan merupakan musuh yang jelas bagi manusia. Mimpi Yusuf tersebut merupakan sebuah isyarat kenabian, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 6. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Inna rabbaka alimun hakim. Setelah kejadian itu, Nabi Yakub senang karena dari keturunannya ada yang akan mewariskan perjuangan dakwahnya sebagai nabi dan bertambahkan kecintaannya terhadap Yusuf. Kepribadian Yusuf yang sopan, patuh serta disayang oleh sang ayah menimbulkan perasaan hasad di hati kakak-kakaknya. Hal ini membuat mereka beranggapan bahwa sang ayah tidak menepuk rata kasih sayangnya kepada semua anak. Beliau hanya peduli dan sayang kepada Yusuf saja, hingga mereka merencanakan hal buruk kepada Yusuf. Beberapa di antaranya memilih untuk membunuh Yusuf, sedangkan salah seorang dari mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dipungut oleh sebagian musafir."
Dengan demikian, mulailah rencana tersebut dengan meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Yusuf bermain esok harinya. Mendengar niat anaknya, Nabi Yakub alaihissalam menaruh curiga. Permintaan ini terlalu tiba-tiba. Terlebih, Yusuf masih kecil. Ia khawatir akan dimakan serigala ketika semuanya lengah. 10 saudara ini pun tetap berupaya untuk meyakinkan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka menjanjikan keselamatan Yusuf pergi bersama mereka, karena mereka termasuk orang-orang yang kuat. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam terpedaya oleh omongan anak-anaknya yang bermulut manis dan memberikan izin kepada mereka untuk membawa Yusuf bermain di esok hari. Keesokan harinya, mereka pergi membawa Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah agar selalu diberikan keselamatan bagi anak-anaknya dimanapun mereka berada. Perjalanan mereka cukup jauh di tengah padang tandus. Saat tiba di sebuah sumur yang dalam, perjalanan mereka pun berhenti. Niat jahat mereka pun mulai digencarkan. Yusuf yang berangan bisa bermain justru mendapat perlakuan tidak baik dari saudaranya. Ia dipukuli, baju gamisnya dilepaskan, dan tangannya diikat. Kemudian ia dimasukkan ke dalam sumur tua. Dengan perasaan senang, kakak-kakak Yusuf mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Baju gamis Yusuf yang sudah mereka ambil secara paksa tadi, mereka gunakan untuk memperdaya ayahnya kembali. Baju tersebut dibalut dengan darah kambing, perumpamaan bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Sepeninggal kakak-kakaknya, Yusuf terus meringkuk di dalam sumur dengan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga muncul wahyu kepadanya. Hari itu perasaan Nabi Yakub alaihissalam lebih gelisah, tidak tenang, terutama saat memikirkan Yusuf anaknya. Tak henti-hentinya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan perlindungan kepada anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tak lama, anak-anaknya pun kembali dan beliau bergegas menghampiri. Dengan wajah palsu, mereka meminta maaf dan memberitahukan kepada sang ayah bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Mereka pun menunjukkan baju yang tadi telah dilumuri darah kambing sebagai bukti agar sang ayah mempercayainya. Mereka pun mengarang cerita kejadiannya. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu mereka pun mengarang cerita kejadiannya. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Seketika Nabi Yakub alaihissalam terkujur lemas. Ia tak kuasa menahan kesedihan setelah mendengar kabar duka tersebut. Tak ada yang bisa ia utarakan kecuali hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Kemudian Allah sajalah zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu beritakan. Sepeninggal Yusuf, hari-hari Nabi Yakub alaihissalam kurang bersemangat. Terlebih jika rasa rindu yang dalam terhadap Yusuf mulai menggerogoti jiwanya. Sesungguhnya doa orang tua mudah untuk diijabah. Terlebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penolong satu-satunya bahwa di suatu tempat sana ada Yusuf dengan keadaan baik-baik saja. Kemudian, bagaimana nasib Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya yang jahat? Dan hikmah apa yang bisa kita petik dari kisah selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam?
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang dan ditinggalkan begitu saja oleh kakak-kakaknya, beliau senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Perlu pemirsa ketahui bahwa disinilah awal Nabi Yusuf alaihissalam akan mulai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun harus melewati pahitnya berbagai cobaan yang menimpa beliau. Berkat doa tulus yang ia panjatkan, akhirnya penantian Yusuf untuk keluar dari sumur terkabulkan. Datang sekelompok musafir yang hendak mengambil air untuk minum. Namun disinilah justru perjalanan baru dimulai. Yusuf tidak langsung pulang atau dikembalikan kepada keluarganya. Ia dijadikan barang dagangan oleh para musafir tersebut. Mereka hendak menjualnya sebagai budak di Mesir. Sungguh, meski mereka menyembunyikan Yusuf, namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sesampainya di Mesir, para musafir mulai mencari calon pembeli dari Yusuf. Pada zaman Mesir kuno, penjualan anak sebagai budak merupakan hal yang lumrah dilakukan. Karena ketampanannya, seorang bangsawan dari Mesir yang mendapat julukan Al-Aziz tertarik kepada Yusuf. Kemudian ia dijual dan dibawa ke istananya. Di rumah ia menghampiri istrinya dan memberitahu bahwa ia baru saja membeli seorang anak. Ia meminta kepada sang istri untuk bersikap baik kepada Yusuf. Barangkali Yusuf akan bermanfaat bagi keduanya kelak, atau bahkan bisa dijadikan anak oleh keduanya. Tak perlu waktu lama untuk Yusuf bisa menyesuaikan dengan kehidupan di sana. Selain ia bekerja, Yusuf juga belajar berbagai ilmu. Seiring berjalannya waktu, Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehingga Al-Aziz memintanya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga. Kepribadiannya yang menyenangkan pun membuat Yusuf banyak disukai orang-orang termasuk Zulaika istri Al-Aziz. Terlebih pujian yang datang kepadanya mengenai wajahnya yang tampan. Semakin lama Zulaika semakin terlena dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia menggoda dengan mengundang beliau ke kamarnya. Dengan cepat ia menutup semua pintu dan merendahkan dirinya supaya meminta Yusuf alaihissalam untuk mendekat kepadanya. Dengan keimanan yang Nabi Yusuf miliki, ia menolak dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan zalim. Bersikeras Yusuf menghindari Zulaika. Saat akan keluar, Zulaika menarik pakaian bagian belakang Yusuf hingga robek. Dan tepat di depan pintu datang Al-Aziz, suami dari Zulaika. Di sini, ia mulai berdusta untuk kebaikannya sendiri, seperti dalam Quran Surat Yusuf ayat 25 dan 26. Dengan wajah memelas dan menangis, Zulaika berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Mendengar kebohongan Zulaika, Yusuf pun berkata kebenarannya, bahwa dia yang menggoda dan merayu diriku. Al-Aziz bingung dengan pernyataan keduanya yang bertolak belakang. Untuk itu ia meminta pelayannya untuk bersaksi. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Zulaika tidak lagi bisa menyembunyikan kebohongan di hadapan suaminya di atas bukti yang ada. Sungguh, Zulaika telah melakukan tipu daya yang sangat besar. Al-Aziz yang bijaksana pun meminta istrinya untuk memohon ampun kepada Allah karena telah termasuk orang yang berbuat salah. Isu mengenai istri Al-Aziz yang menggoda budaknya, yaitu Yusuf, semakin menyebar ke penjuru Mesir. Para wanita Mesir semakin penasaran dan mencari tahu apa yang menyebabkan Zulaika sampai berbuat hal memalukan seperti itu. Sementara itu, Zulaika yang berada di kediamannya mengetahui cercaan mereka di luar sana dan berniat untuk menunjukkan langsung Yusuf di hadapan mereka agar mereka tahu betapa tampan Yusuf sehingga membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Ia mengundang wanita-wanita itu dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Kemudian memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita untuk memotong makanan. Lalu Zulaika berkata, "Keluarlah Yusuf dan tampakkan dirimu." Seketika,
Wanita-wanita itu terpesona dan tanpa sadar mereka melukai tangannya sendiri seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar seorang malaikat." Ia tak menyangka kehadirannya mampu melukai para wanita yang hadir tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselamatkan dari godaan dan fitnah. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika Engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Di dalam penjara, Nabi Yusuf mulai berdakwah, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga bertemu dengan dua orang pelayan di dalam penjara. Mereka berdua mendapat mimpi yang aneh dan gelisah dengan mimpi tersebut. Satu di antaranya bermimpi memeras anggur dan menyajikannya kepada raja. Kemudian satu lainnya bermimpi sedang membawa nampan berisi roti di atas kepala yang sebagiannya dimakan burung. Sebelum Nabi Yusuf mengatakan arti dari mimpi kedua pelayan itu, beliau mengajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala pengetahuannya hanyalah mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Setelah itu beliau memberitahu bahwa yang bermimpi memeras anggur ia akan bebas dan dijadikan pelayan kerajaan. Namun yang bermimpi rotinya dimakan sebagian oleh burung, ia akan bernasib naas, mendapati hukuman mati dengan dimakan oleh burung. Tak lama, perkataan Nabi Yusuf alaihissalam pun menjadi kenyataan. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada suatu ketika, sang Raja Mesir gelisah dalam tidurnya. Ia bermimpi mengenai sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang pelayan yang pernah ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya menceritakan kisahnya kepada raja, sehingga raja memintanya untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam perihal mimpinya tersebut, dan jika takwilnya memuaskan akan dibebaskan dari penjara. Setelah pelayan tersebut menemui Nabi Yusuf alaihissalam dengan menceritakan mimpi sang raja, beliau pun mentakwilkan bahwa bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang mau kau tuai, biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Raja pun senang mendengar penjelasan tersebut, dan segera ia laksanakan niatnya untuk membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika pengawal menemui Nabi Yusuf alaihissalam untuk membebaskannya, beliau tidak segera menyetujuinya. Ia memiliki syarat sebelum kebebasannya. Nabi Yusuf alaihissalam ingin sang raja memastikan kepada para wanita yang sebelumnya melukai tangannya, termasuk istri Al-Aziz, untuk memberikan keterangan yang jelas atas duduk permasalahan terdahulu, bahwa sejatinya Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah, semua hanya tipu daya mereka. Raja pun mengundang para wanita itu, termasuk istri Al-Aziz, dan ditanyakan kepada mereka satu persatu atas kebenaran yang terjadi. Dan benar saja, para wanita itu mengakui bahwa mereka yang penasaran dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian setelah melihatnya, tidak sadar melukai tangan mereka sendiri karena terpesona. Begitupun dengan istri Al-Aziz yang mengakui kesalahannya telah menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, namun ia ditolak. Selesailah perkara dan fitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya beliau dibebaskan dari penjara dengan keadaan yang bersih. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong orang kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Yusuf bebas dari penjara, akhirnya beliau diminta untuk menghadap raja. Hari itu juga raja memberikan kedudukan tinggi di lingkungannya dan memberikan kebebasan tinggal di mana saja yang beliau kehendaki. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam meminta dirinya
agar dijadikan bendaharawan negeri Mesir karena ia pandai menjaga serta memiliki pengetahuan mengenai bidang tersebut. Seperti di dalam firman Allah surat Yusuf ayat ke-54. Sungguh, buah dari kesabaran serta kuatnya keimanan kepada Allah, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan banyak kebaikan dan pertolongan di waktu yang tepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa waktu, Mesir yang subur berubah menjadi kering dan tandus, sesuai dengan takwil mimpi Nabi Yusuf alaihissalam kala itu. Namun dengan pengetahuannya akan ada musim kemarau panjang, ia pun telah melakukan persediaan gandum untuk dibagikan kepada seluruh penduduk yang membutuhkan. Musim kemarau pun ikut melanda wilayah lain, sehingga tak jarang saling berdatangan penduduk luar Mesir yang meminta jatah gandum untuk memenuhi kehidupan mereka, termasuk di dalamnya wilayah sang ayah dan kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Disebutkan saudara Nabi Yusuf ini datang ke Mesir untuk meminta jatah gandum. Mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam namun tak lagi mengenalinya. Berbeda dengan mereka, Nabi Yusuf alaihissalam jelas mengenal 10 saudara tersebut. Ketika melihat mereka hanya datang 10 orang saja, beliau bertanya kepada mereka, ada berapa jumlah keluarga mereka? Dan mereka pun menjawab, mereka memiliki seorang ayah dan adik laki-laki. Singkat cerita, Nabi Yusuf telah memiliki siasat. Beliau rindu dengan adiknya Bunyamin. Ia meminta mereka didatangkan selanjutnya harus membawa serta adiknya. Jika tidak, tak ada lagi jatah gandum untuk semua. Sesampainya di rumah, mereka membujuk sang ayah agar mempercayakan adiknya dibawa oleh mereka. Dan kali ini akan benar-benar mereka jaga hingga akan menjamin dikembalikan kembali kepada ayahnya. Karena taruhannya adalah gandum yang menjadi kebutuhan mereka. Namun dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan dengan syarat mereka harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka akan benar-benar membawa Bunyamin kembali. Setelah mendapat restu dari sang ayah, akhirnya mereka kembali ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Sesampainya di kerajaan Mesir, mereka disambut baik oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan jamuan yang banyak. Mereka diperkenankan untuk beristirahat serta memakan jamuan seraya menantikan gandum yang sedang dipersiapkan oleh para pengawal. Saat semuanya sedang asyik menikmati jamuan, Nabi Yusuf mendekati Bunyamin. Disitulah Nabi Yusuf alaihissalam memberikan kejujuran bahwa ia adalah Yusuf, kakak Bunyamin yang telah lama hilang. Joseph? Nabi Yusuf alaihissalam pun meminta Bunyamin untuk merahasiakan hal tersebut dari kakak-kakaknya yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam telah memiliki siasat agar tetap bersama adiknya dengan memasukkan sebuah piala ke dalam karung milik Bunyamin. Setelah seluruh karung berisi gandum ini dibagikan kepada 10 anak dan Bunyamin, tiba-tiba ada salah satu pengawal yang berkata kepada mereka bahwa mereka adalah pencuri. Mereka pun bingung dengan tuduhan itu dan menanyakan apa yang hilang. Pengawal pun menjelaskan bahwa mereka kehilangan piasa raja dan barang siapa yang mampu mengembalikannya, ia akan dihadiahi gandum seberat beban unta. Pengawal itu menjaminnya. Karena memang kedatangan mereka hanya untuk mendapatkan gandum, mereka bersumpah bahwa mereka tidak mencuri apapun. Setelah mendengar hal tersebut, pencarian barang bukti pun mulai digencarkan. Satu persatu karung berisi gandum itu diperiksa oleh Nabi Yusuf alaihissalam hingga akhirnya sampai di karung Bunyamin, ia menemukan piala di dalamnya. Melihat hal tersebut, 10 saudara itu sontak berkata bahwa jika Bunyamin mencuri, maka sesungguhnya saudaranya terdahulu pun pernah mencuri. Tentu tuduhan itu dimaksudkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau jengkel mendengarnya, namun tak ia tampakkan di hadapan mereka. Mereka memohon untuk mengganti Bunyamin dengan salah satu dari mereka untuk diberikan hukuman, karena mereka berdalih bahwa Bunyamin memiliki ayah yang sudah sangat tua. Namun Nabi Yusuf alaihissalam dengan tegas mengatakan bahwa ia akan menghukum mereka yang di dalamnya terdapat harta kami. Jika tidak, maka mereka termasuk orang yang zalim. Singkat cerita, Bunyamin akhirnya ditahan di Mesir dan kakak-kakaknya kembali pulang ke rumah untuk menemui ayahnya. Mereka mendapati banyak karung gandum untuk persediaan makan, namun mereka harus pulang tanpa Bunyamin.
anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang berhasil kembali menceritakan keadaan sebenarnya, bahwa Bunyamin telah mencuri dan ditahan di kerajaan Mesir. Mendengar hal tersebut, Nabi Yakub alaihissalam sangat bersedih, namun ia mampu menahan amarah kepada anak-anaknya. Nabi Yakub kembali harus bersabar atas musibah yang ia dapatkan. Tak lupa ia pun memohon perlindungan kepada anaknya dan memohon bisa mendatangkan kembali anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diperintahkan seluruh anak-anaknya untuk mencari berita tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya, dan jangan berputus asa dalam pencarian. Sesungguhnya doa atas keselamatan Nabi Yakub alaihissalam untuk anak-anaknya selalu ia panjatkan. Sesampainya di Mesir, mereka berbondong-bondong mendatangi petinggi Mesir, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka memberitahukan penderitaan yang sedang mereka rasakan. Mereka memohon untuk bisa mendapat jatah gandum lagi dan memohon atas kebebasan Bunyamin adiknya. Pada pertemuan kali itu, Nabi Yusuf alaihissalam mencoba mengingatkan kakak-kakaknya dengan kejadian masa lalu di antara mereka. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Mendengar hal itu, mereka kaget, karena tak ada satu orang pun yang mengetahui kejadian sebenarnya kecuali mereka. Salah satu di antara mereka menerka apakah benar engkau Yusuf. Dengan perasaan bersalah, mereka menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Sesungguhnya, mereka termasuk orang yang bersalah. Nabi Yusuf alaihissalam pun membenarkan pendapatnya. Dengan hati yang lapang, Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan perlakuan saudara-saudaranya. Ia berdoa semoga Allah mau mengampuni mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. But I couldn't. I wasn't allowed. Itulah tadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jika kita menelisik kembali kisahnya, begitu banyak cobaan yang ia dapatkan. Begitu berat pula godaan yang ia hadapi. Seperti penggambaran kita di zaman sekarang, manusia banyak diberikan ujian yang bertubi-tubi. Jika kita tidak memiliki kesabaran, bisa jadi kita dengan mudah akan melakukan hal yang tidak baik, terutama bagi anak muda. Agar bisa lebih mawas diri, menjaga kesucian diri, karena sesungguhnya hawa nafsu adalah awal dari sebuah kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Menjadi khalifah bukanlah tugas yang mudah, namun ketetapan Allah tidak dapat dirubah. Lantas, apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia serta menjadikan manusia sebagai khalifah? Dalam episode perdana ini, Ramadan Story mencoba menceritakan kisah dan tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kisah penciptaan alam semesta dan seluruh isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki maksud dan tujuan, termasuk dalam menciptakan manusia di muka bumi, sebagaimana telah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Tentunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Selain untuk beribadah, Allah juga menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin manusia mengurusnya dengan kekuatan akal yang dimiliki. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dapat menyadari kekuasaannya dan kebesarannya. Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan bahwa seluruh alam semesta, termasuk bumi, tata surya, dan segala isinya terbentuk berdasarkan kehendaknya. Seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan diberi amanah untuk menjadi khalifah muka bumi. Kisah penciptaannya mengandung pelajaran mendalam tentang ketaatan, tanggung jawab, dan rahmat Allah. Lantas, seperti apakah kisah Nabi Adam alaihissalam yang ditakdirkan oleh Allah sebagai khalifah di bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang kering yang berasal dari saripati bumi.
Setelah selesai membentuknya, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam, menjadikannya makhluk hidup yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuliakannya dengan memberi pengetahuan tentang semesta. Nabi Adam diberi banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizat baginya. Mukjizat pengetahuan yang dimiliki Nabi Adam diterangkan pula dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya." Meski begitu, para malaikat bertanya kepada Allah dan mengungkapkan kekhawatirannya dengan diciptakannya seorang manusia sebagai khalifah di bumi. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya saja sudah lebih cukup sebagai ciptaan Allah, karena mereka senantiasa bertasbih, memuji, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski sempat mendapatkan pertentangan dari para malaikat dalam percakapan dengan Allah Ta'ala mengenai penciptaan manusia di muka bumi, namun Allah berfirman bahwa Dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Adapun makna dari surat Al-Baqarah ayat 33 tersebut diantaranya, "Aku Allah lebih mengetahui kemaslahatan yang lebih utama, sisi positif dari penciptaan mereka, Adam dan keturunannya, yang tidak kalian ketahui." Selain itu, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan alasan yaitu di antara mereka akan ada yang menjadi para nabi, rasul, orang-orang siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Makna dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat pun bersujud menaati perintah Sang Holik, kecuali iblis yang enggan sujud dan sangat angkuh. Iblis merasa derajatnya jauh lebih tinggi dari Nabi Adam dan menolak mentah-mentah perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Kesombongan dan ketidakpuasan iblis memuncak karena penciptaannya yang berasal dari api. Itulah sebabnya iblis tidak mau bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya di mata sang iblis. Nah pemirsa, lantas apa hikmah dari cerita Ramadan Story kali ini? Mari kita simak penjelasan dari Habib Isa Al-Kaf. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Allah Adam, manusia pertama di muka bumi, kakek kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para malaikat pembantu-pembantunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat ini nantinya akan berurusan juga melayani makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama manusia, cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika para malaikat sudah berkumpul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat yang dikutip di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku menunjuk di atas muka bumi seorang khalifah. Apa artinya khalifah? Khalifah artinya pemegang tanggung jawab. Khalifah artinya pemangku kepentingan. Khalifah artinya seseorang yang memiliki 3 kriteria. Dia memiliki pilihan, dia memiliki kehendak, dan dia memiliki kebebasan. Berbeda dengan makhluk Allah lainnya, para malaikat tidak diberi pilihan dan kebebasan. Para malaikat hanya diberi pilihan untuk tunduk patuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat hanya diberikan akal
atau diberikan cahaya berupa akal untuk tunduk terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia juga diberikan hawa nafsu sebagai ujian menghadapi kehidupan dan ujian menghadapi segala macam pilihan yang ada di atas muka bumi ini. Mendengar kata khalifah yang memiliki makna tadi, kebebasan dan pilihan, para malaikat kaget. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjuk satu makhluk yang memiliki pilihan atau memiliki potensi membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki potensi melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Kenapa para malaikat berpikir seperti itu? Karena potensi yang dimiliki oleh manusia, karena pilihan yang diberikan kepada manusia, karena kehendak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia berupa pilihan tadi. Para malaikat bertanya-tanya, mengapa manusia yang diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, pencipta manusia, pencipta malaikat, pencipta langit dan bumi, pencipta matahari dan bulan, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dibandingkan malaikat yang hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kita bisa renungkan dari ayat ini bahwa malaikat hanya diberikan akal, kita diberikan akal dan hawa nafsu, dan hewan hanya diberikan hawa nafsu. Jika kita bisa mengontrol hawa nafsu kita dengan akal kita, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak diberi ujian hawa nafsu. Tapi kalau kita menurunkan akal kita, mengedepankan hawa nafsu kita, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia tersebut yang mengedepankan hawa nafsunya, menekan akalnya, tidak ubah lebih hina daripada hewan ternak yang hanya diberikan hawa nafsu tanpa diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihannya, dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, kamu tinggal pilih mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina daripada hewan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelancangan iblis yang membangkang terhadap perintah Allah membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka dan hukumannya adalah keluar dari syurga. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 34 yang artinya, "Kalau begitu, keluarlah dari syurga, wahai iblis, karena sesungguhnya kamu terkutuk." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab keingkaran iblis dengan memerintahkannya agar keluar dari syurga atau dari golongan malaikat. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Akibat pengingkaran itu, sang iblis telah jauh dari rahmat Allah, dikenai hukuman dan terus-menerus mendapat kutukan Allah sampai hari pembalasan kelak. Iblis yang sombong bukannya bertaubat dengan hukuman yang diberikan, ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat dan menjauh dari perintah Allah. Iblis bercita-cita ingin umat manusia menemani dirinya di neraka. Hal ini karena dendamnya kepada Adam begitu mendalam. Sang iblis pun akhirnya menyatakan menerima hukuman dari Allah. Bahwasannya iblis terusir dari alam syurga. Akan tetapi, ia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umurnya dipanjangkan sampai hari ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur. Permohonan iblis tersebut dikabulkan oleh Allah dan ia akan hidup terus-menerus sampai akhir zaman hingga tiupan sangkakala yang membangkitkan manusia dari kubur. Nabi Adam memiliki segalanya di syurga. Adam bisa mengambil dan menikmati segala hal yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Adam merasa kesepian. Kodratnya sebagai manusia yang membutuhkan kehadiran manusia lain muncul.
Adam menginginkan teman atau pasangan untuk menemani hari-harinya. Mengetahui Adam yang kesepian, Allah Ta'ala akhirnya menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Sempat terheran-heran melihat manusia selain dirinya. Adam pun akhirnya sangat senang dengan kehadiran seorang Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan jadi terjawab. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga, terkecuali pohon kuldi. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 35 yang artinya, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Perlu diketahui, buah kuldi adalah penanaman buah untuk nama pohon yang Allah Azza wa Jalla larang bagi Nabi Adam dan Hawa untuk mendekatinya. Ada maksud yang tersirat dari larangan yang Allah berikan pada Adam dan Hawa. Mengetahui adanya larangan Allah tentang memakan buah kuldi, sang iblis memanfaatkan hal ini untuk menggoyahkan keimanan Adam dan Hawa. Sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa, iblis kemudian berbisik kepada Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon kuldi. Kuldi sendiri merupakan nama pemberian iblis. Iblis menghasut Adam dan Hawa dengan mengatakan ada maksud tertentu dari Allah mengapa melarang Adam dan Hawa memakan buah kuldi tersebut. Iblis memfitnah dan berkata bahwa Allah tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang tersebut. Dahsyatnya godaan serta tipu daya iblis membuat Nabi Adam dan Hawa gagal menempati janjinya kepada Allah. Iman mereka goyah hingga akhirnya mereka berdua melanggar apa yang menjadi larangan Allah dengan memakan buah kuldi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 36 yang artinya, "Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Setelah mereka memakan buah tersebut, Adam dan Hawa merasakan hal yang memalukan, di mana tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuh mereka. Karena malu, Adam dan Hawa mencari dedaunan untuk menutupi auratnya. Setelah itu, Adam alaihi salam berlari di surga karena malu pada Allah Ta'ala. Ketika sebatang pohon menghimpitnya dengan beberapa dahannya, Nabi Adam menyangka bahwa siksaan telah disegerakan dan ia pun menundukkan kepalanya dan berseru, "Ampun, ampun. Wahai Adam, kamu mau lari dariku?" Dia menjawab, "Tidak, tapi aku malu kepadamu, wahai Tuhanku." Lalu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada dua orang malaikat, Jibril dan Mikail, "Keluarkan Adam dan Hawa dari sisiku. Mereka telah mendurhakaiku." Lalu malaikat Jibril bergegas menanggalkan mahkotanya, sementara malaikat Mikail melepaskan hiasan dari pelipisnya. Rasa malu dan penyesalan yang teramat dalam karena telah melanggar larangan Allah Ta'ala membuat Adam dan Hawa menangisi kesalahannya sambil memohon doa pengampunan dosa. Lalu di mana Nabi Adam turun? Para sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa tempat turunnya Nabi Adam adalah India, sedangkan Hawa diturunkan oleh Allah Ta'ala di Jeddah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Adam diturunkan di India dan Hawa di Jeddah. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah serta berjarak sangat jauh. Namun demikian, Adam dan Hawa yakin satu sama lainnya akan saling bertemu lagi. Lalu, setelah 40 hari mereka pun dipertemukan kembali oleh izin Allah di Jabal Rahmah. Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Pertemuan Adam dan Hawa di muka bumi tentu saja merupakan suatu hal yang membahagiakan satu sama lain. Mereka bisa kembali menjalani hidup dengan bahagia. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Diceritakan, mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula, Allah menghukum Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Namun Allah Azza wa Jalla akan selalu memberikan petunjuknya untuk Adam dan Hawa, dan tidak tersesat dalam menjalani kehidupan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38 yang artinya, "Kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Kemudian
jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anak, sedangkan ular yang menggoda mereka saat di surga juga mendapatkan hukuman, yaitu berjalan dengan perut selama-lamanya di bumi. Sebuah dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi kehidupan manusia. Kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi dan kaum wanita berkewajiban mengurus anak-anak kandungnya. Adam dan Hawa kemudian belajar bercocok tanam serta cara bertahan hidup di bumi. Mereka hidup penuh perjuangan dan cinta, hingga Hawa pun melahirkan anak-anak dari Nabi Adam alaihissalam. Allah memperlihatkan kuasanya dengan menganugerahkan mereka anak yang berpasang-pasangan. Artinya, setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar. Masya Allah. Lalu, Allah memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba kepada Nabi Adam dan Hawa. Allah mengajarkan pada mereka untuk memerah susu hewan-hewan tersebut. Kemudian, bisa mereka minum. Allah juga memberikan perintah pada Adam alaihissalam untuk menggunakan bulu-bulu hewan sebagai pakaian. Adam dan Hawa sadar, kenikmatan dunia sudah tidak ada lagi. Mereka pun menangis sedih. Dari air mata mereka, tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Adam juga menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Ia mengadu pada Allah tentang masalahnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih itu ikut bertasbih dengan cara berkokok di bumi. Berkat ayam putih itu, Adam menjadi mengetahui waktu-waktu beribadah di bumi. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Adam lalu menebang pohon-pohon. Kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum haram dan halal memakan daging binatang tertentu. Kemudian diturunkan pula 29 huruf hijaiyah dan manusia tidak dapat mengurangi atau menambah hurufnya. Ketentuan Allah ini sangat jelas dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Nabi Adam lalu belajar huruf-huruf hijaiyah tersebut agar bisa membaca lampiran yang diturunkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan akan dikelola dan dikuasai oleh manusia keturunan Adam. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran bahwa Adam dan Hawa akan ke bumi untuk menghadapi cara hidup baru yang amat sangat jauh berbeda dengan kehidupan di alam surga yang tentunya tidak akan berulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan duka, serta akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya yang saling berbeda. Begitupun dengan warna kulit dan kecerdasan otaknya. Bahkan anak-anak Nabi Adam dan Hawa saat tumbuh dewasa, mereka pun memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Qabil mempunyai sifat yang keras, sedangkan Habil mempunyai sifat yang lebih lemah lembut dan penyabar. Abdul Bashar, yang artinya bapak manusia, merupakan gelar Nabi Adam. Bersama istrinya Hawa, ia memiliki sekian banyak anak dan seluruh umat manusia yang dimana hingga saat ini merupakan keturunan Nabi Adam. Ulama Ibnu Jarir at-Tabari menyebutkan dalam kitab Thoriknya bahwa Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 anak dengan 12 kali kelahiran. Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa Adam tidak wafat sebelum keseluruhan anak-anak dan cucu-cucunya berjumlah 400.000 jiwa. Ibnu Abi Haitsama mengemukakan bahwa Nabi Adam hidup selama 960 tahun. Dan Imam Nawawi dalam kitab Tahzibnya berkata, masyhur dalam kitab-kitab sejarah bahwa beliau hidup selama 1000 tahun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah dari Nabi Adam alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah menjadi khalifah di bumi tentu dapat diambil hikmah dan juga inspirasinya. Bahwasannya, manusia walaupun telah dianugerahkan kecerdasan berpikir dan kekuatan fisik serta mental, seorang manusia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa, dan khilaf. Hal tersebutlah yang terjadi pada diri Nabi Adam, meski ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikaruniai kedudukan istimewa di surga, ia tetap tidak dapat terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah tersebut. Nabi Adam alaihissalam telah lupa dan melalaikan perintah Allah kepada dirinya tentang pohon terlarang. Hal tersebut diakibatkan oleh sifat iblis yang memandang rendah kepada Nabi Adam alaihissalam dan menolak untuk sujud sebagai tanda penghormatan meskipun telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi kita dari segala keingkaran serta tipu daya syaitan. Amin.